Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan kajian kitab Wasiyatul Mustafa ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bermanfaat bagi kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari para pemirsa, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakati fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, he Ali, tamanna ngarep-ngarep sopo Jibrilu, sopo malaikat Jibril, ayyakuna ing yen to ono ya Jibril, mimbani Adam iku saking anak putune Adam, disabi khisalin maring pitu pira-pira pertingkahan. Suwiji iku as-shalawatil khams, suwiji iku salat 5 waktu, ma'al imami sartane imam. Wa mujalasatil ulama, lan lelungguhan bareng-bareng wong alim. Wa iyadatil mariyudhi, lan ngunjungi wong loro. Wa tasbiil janazati, lan ngiringi janazah. Wa sakil ma, lan ngombeni banyu. Wa sulhi, lan ngakurake bainal isnaini, ing antarane wong loro. Wa ikramil jari, lan mulyaake tangga. Wal yatimi, lan anak yatim. Fahris, mongko lupaha sira, jawa sira ala dalik, ing atase mengkono-mengkono matiku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bahwasanya malaikat Jibril itu ingin menjadi golongan Bani Adam. Malaikat Jibril itu tamannya itu berangan-angan ya. Taman ini berangan-angan, sangat berharap ya, memimpikannya, berangan-angan. Malaikat Jibril berangan-angan memimpikan ya, berkeinginan ya, membayangkan menjadi apa? Menjadi bagian dari anak Adam, jadi menjadi manusia. Apa? Disab'i khisalin, menjadi manusia yang melakukan tujuh kegiatan, 7 pertingkahan ya. Jadi malaikat Jibril itu berangan-angan menjadi apa? Menjadi manusia seperti manusia, karena 7 perkara. Yang pertama yaitu melihat anak Adam itu melakukan sholat 5 waktu bersama imam atau jamaah. Jadi malaikat Jibril ketika melihat anak Adam ini sholat berjamaah, malaikat Jibril sangat-sangat tertarik ya, intinya seperti itu. Yang kedua, anak Adam atau manusia itu apa?
halakoh ya, artinya belajar ilmu bersama para ulama. Jadi malaikat Jibril ketika melihat Bani Adam sedang melaksanakan kegiatan halakoh ataupun ngaji bersama para ulama, jagongan dengan para ulama, ini beliau tertarik. Yang ketiga, ketika anak Adam, yaitu apa? Menziarahi temannya yang sakit, sambang terhadap keluarganya yang sakit, orang tuanya, entah paman pakdenya, entah saudaranya, kakaknya, adiknya, dan tetangganya. Ini malaikat tertarik dengan apa? Perbuatan yang mulia ini, yaitu apa? Menziarahi temannya yang sakit, menjenguk temannya yang sakit. Dan adapun yang keempat, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Karena ketika kita mengiringi jenazah, yang pertama kita yang masih hidup yang masih hidup ini betul-betul apa? Menambah suatu pitutur ya. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan kafa bil mauti wa idho, cukup kematian ini sebagai apa? Mauidho ya. Pesan-pesan yang bagi orang yang hidup semuanya akan mati ya. Aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, ingat suatu saat kamu akan mati. Aishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahbib ma syi'ta, cintailah segala sesuatu sepuas-puasmu, tapi ingat semuanya akan kamu tinggalkan. Fa innaka mufariqu, semuanya akan kamu tinggalkan. Nah, ini minako pitutur bagi kita semuanya ya. Kalau mengatakan jenazah, ya itu menjadi pitutur kehidupan ini. Maka jangan sampai ya kalau kita mengantar jenazah ya mungkin tertawa cekikian ya. Salah satu anggota keluarga kita ataupun teman-teman kita yang mendahului kita, mereka sudah tidak ada di samping kita ya. Kita berpisah untuk selamanya. Ya, dengan mengantarkan jenazah itu menjadikan kesadaran dalam hidup kita untuk lebih tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kematian sudah enggak kembali lagi ke dunia ini. Karena apa? Karena itu membutuhkan apa? Ibaratnya itu sangu ya. Sangu apa untuk menuju akhirat ini? Kalau enggak banyak. Nah, maka di dunia ini seharusnya kita sebagai orang yang beriman untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ya dengan penuh keikhlasan. Mengerjakan ibadah enggak boleh gerundel ya. Artinya mengerjakan ibadah enggak ikhlas ya. Nah, akhirnya apa? Menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita semuanya. Bagi diri kita sendiri. Mengantar jenazah, ini malaikat tertarik kepada amalan ini. Yang kelima, memberikan minum terhadap orang yang apa? Kehausan. Nah, kalau misalnya maknanya apa? Memberikan bantuan ya kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini minuman ini adalah hal yang menyegarkan badan kita. Ya, ini di zaman sekarang ini untuk memberikan apa minuman ini ya sekarang memang agak sulit ya. Tapi kalau misalnya untuk mencari orang yang apa kehausan ya mungkin di wilayah-wilayah pekerjaan gitu ya, di perkantoran ataupun di area kalau pertani di daerah persawahan. Nah itu, nah mereka ketika bekerja serius tentunya membutuhkan minum ya. Pada saat-saat itu kita bisa memberikan minuman kepada mereka adalah
suatu perbuatan yang mulia. Yang keenam, mendamaikan saudaranya yang sedang bertikai. Ini adalah perbuatan yang mulia. Karena perintah Allah dan Rasul-Nya ini, apabila dua orang bertikai, saudara kita, ya saudara seiman, ya, nah kita harus mendamaikan apa permasalahannya. Nah, sampai terjadi sebuah pertikaian. Nah, diperhatikan apa permasalahannya. Mungkin yang satu terlalu kekeh, yang satunya tidak mau mengalah. Nah, ini akan menjadikan kesadaran kita bahwasanya dengan mendamaikan perkara orang lain itu berarti termasuk muhasabah diri kita. Oh, seperti itu. Contoh-contohnya orang-orang yang ragus, contohnya orang-orang yang menang sakarepe dhewe, egois. Ya. Perbuatannya seperti itu. Jadi senang mendolimi orang lain. Maka kita yang mendamaikan ini bisa memahami, menambah ilmu kita di dalam hubungan kemasyarakatan, ya, hablum minan nas. Nah, itu penting sekali karena semuanya itu diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka apabila kita mendamaikan seseorang, janganlah berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang ketujuh, nah itu tadi adalah salah satu perbuatan yang disenangi malaikat. Yang ketujuh adalah memuliakan tetangga, ikramil jar, ya, memuliakan tetangga. Artinya itu saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Ini adalah merupakan keharusan. Perintah Allah dan Rasulnya ini untuk apa? Al-muslim akhul muslim, kalbunya yashuddu ba'duhum ba'duh. Orang muslim satu dengan orang muslim lain yang lainnya itu ibarat bangunan yang saling menguatkan. Ya. Al-muslim akhul muslim, saudara. Yang mana satu sama lainnya saling menguatkan. Enggak saling caci mencaci, enggak saling mengumpat, enggak saling mencelakai, menjatuhkan. Ini bukan tetangga yang baik, ini bukan teman yang baik, ya. Nah, ini adalah cerminan kita sebagai umat Islam, ya. Kita mengaji kitab Wasawiyah ini diantaranya itu malaikat senang tertarik kepada kepada seseorang yang menghargai, yang memuliakan tetangganya, yang saling hormat menghormati tetangganya, ya, saling tolong menolong. Karena ini semua adalah perintah Allah. Dan nanti kalau kita melakukan perbuatan di dunia ini, kita akan memetik di akhirat nanti pahalanya. Kalau di dunia ini kita berbuat kejelekan, keburukan terhadap teman, nanti dituntut di akhirat itu, dituntut. Meskipun di dunia ini ahli ibadah, ahli sholat berjamaah, ahli puasa, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, zakatnya ratusan juta, itu semuanya kan habis total. Bahkan dia menanggung keburukan orang lain yang disakitinya karena mulutnya. Ini peringatan bagi kita semuanya, ya. Di akhirat itu nanti saling tuntut menuntut. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi. Pada nanti hari kiamat itu semuanya akan berlari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Ibu, bapak itu nggak mau ketemu, anak nggak mau ketemu sama bapak. Karena apa? Kalau ketemu dituntut. Mungkin di dunianya suka menyakiti istrinya, istrinya suka menyakiti suaminya, anak menyakiti orang tuanya, ya, dengan paman, dengan pak ade, dengan orang lain, dengan tetangga. Ini nggak mau ketemu karena di akhirat nanti saling tuntut menuntut, ya. Nah, ini
Bahkan orang yang ahli ibadah pun kalau misalnya di akhirat nanti dituntut sama orang yang pernah disakiti waktu di dunianya, ya, entah melalui lesan, melalui tangan, akan dituntut sampai habis pahalanya. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, umrohnya, sedekahnya habis. Karena apa? Sangat berharap syafaat nanti di sana. Syafaatnya itu apa? Ya kebaikan. Ketika kita di dunia ini dizolimi orang, berarti apa? Nah, kebaikan orang yang menzolimi itu nantinya akan apa? Diambil sama orang yang dizolimi. Seperti itu. Kalau kita berdosa kepada Allah, mudah untuk meminta ampunan. Tapi kalau berdosa kepada sesama manusia, harus langsung meminta maaf pada pribadi orang tersebut. Harus meminta maaf secara pribadi, ya. Hakul Adam ini hati-hati para pemirsa. Nah, di sini para malaikat sangat tertarik ya terhadap manusia yang memuliakan tetangganya, termasuk juga memuliakan anak yatim. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa, dapat melaksanakan ketujuh perbuatan-perbuatan baik tersebut yang telah kami bacakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa melaksanakan aktivitas ibadah ini dengan penuh keikhlasan. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.